Terlapor telah hadir di Subdit Renakta di Treskrim Polda Metro Jaya untuk dilakukan pengambilan keterangan atas laporan saudari RZ. Ya, pemeriksaan berlangsung selama 2 jam dalam rangka penyelidikan. Untuk LP yang satu lagi, yang pelapornya adalah saudari DF, itu nanti akan dijadwalkan pengambilan keterangan dalam rangka penyelidikan di hari Selasa, tanggal 5 Maret. Setelah menjalani pemeriksaan selama 2 jam lebih, kuasa hukum terlapor menyebut pelaporan dugaan pelecehan adalah bentuk politisasi. Hal ini karena pelaporan dilakukan di tengah proses pemilihan rektor baru Universitas Pancasila. Kami sangat meyakini bahwa kalau tidak ada pemilihan rektor, maka tidak akan ada laporan. Karena prosesnya beririsan dengan hal tersebut. Ini adalah politisasi pada saat pemilihan rektor. Artinya kejadian itu tidak pernah ada atau ya, pernah ada? Apa yang dituduhkan tadi sudah kami sampaikan bahwa penjelasan, keterangan dan segala macamnya bahwa itu hanya asumsi orang-orang pribadi. Seperti itu, yang tidak ada bukti sama sekali. Selengkapnya soal pemeriksaan Rektor Nonaktif Universitas Pancasila berinisial ETH. Kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV, ada Irianda Mardanus di Polda Metro Jaya. Irianda, selamat malam. Irianda, sejauh ini seperti apa pemeriksaan atas pelaporan dugaan pelecehan yang dilakukan Rektor Nonaktif Universitas Pancasila? Ya, Nitya, selamat malam. Saudara, selamat malam. Bahwa pemeriksaan pertama ETH, Rektor Nonaktif Universitas Pancasila yang dilakukan siang hari tadi sekitar 3 jam, ini sepertinya berjalan lancar. Tadi pemeriksaannya ini adalah pemeriksaan pertama, sekali lagi. Dalam statusnya sebagai terlapor dan pemeriksaan ini masih dalam status penyelidikan. Nah, kita tahu juga bahwa Rektor Nonaktif UP atau Universitas Pancasila juga tadi setelah memenuhi panggilan pemeriksaan pertamanya ini kemudian juga melakukan konferensi pers dan menyatakan beberapa hal yang memang pada intinya sekali lagi ia membantah seperti apa yang kita dengarkan juga tadi. Tapi kalau kita merinci atau mendetailkan apa yang kemudian dikatakan oleh kuasa hukumnya, sebenarnya Nitya, ini juga menarik karena tidak ada mengonfirmasi ataupun membantah secara langsung begitu ya, benar atau tidak kejadian yang kemudian dilaporkan terhadap ETH ini. Kita dengarkan dulu bagaimana kemudian konferensi pers dan juga pernyataan langsung dari Rektor Nonaktif UP berikut ini. Malu saya dan juga sedih saya. Karena apa? Selama saya mengabdi di dunia pendidikan, baru sekali ini saya dijadikan korban karakter assassination, namanya, pembunuhan karakter. Selama 2 bulan ini saya mendapat hinaan, cercaan, tuduhan yang sangat tidak beretika dan itu tidak saya lakukan sama sekali. Tetapi memang saya menjadi sasaran utama untuk kegiatan ini, yaitu kegiatan yang sedang berjalan di Universitas Pancasila, pemilihan rektor. Pemilihan rektor itu sebetulnya bagi saya biasa-biasa saja. Karena apa? Di Pancasila saya sudah 13 tahun jadi rektor. Iya, tadi kita juga mendengarkan bagaimana kemudian ETH ini mengungkapkan dalam tanda kutip rasa senangnya begitu ya, akhirnya bisa diperiksa karena dalam versinya ia kemudian bisa menyampaikan data ataupun fakta yang kemudian ia anggap benar. Karena sekali lagi ia membantah dan bahkan informasi terbarunya ia atau ETH ini Rektor Nonaktif UP berencana untuk mengambil langkah hukum juga untuk memulihkan namanya. Karena memang argumen yang selama ini atau hingga tadi setidaknya ia nyatakan kepada publik adalah ini adalah kasus yang dipolitisasi terkait dengan pemilihan Rektor Universitas Pancasila.
Kita tahu juga polisi tadi sudah membeberkan bahwa pada Selasa 5 Maret minggu depan ini rencananya polisi akan kembali memanggil Rektor Nonaktif Universitas Pancasila ETH untuk kembali diperiksa sebagai terlapor. Bersamaan juga nanti juga akan dipanggil salah satu korban dan juga pelapor yang kemudian ini melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual ke Polda Metro Jaya. Kita tahu pelaporan ini sebenarnya ada dua, Nitya. Bisa dibilang ada dua korban begitu yang melaporkan di dua tempat yang berbeda. Yang pertama pada tanggal 12 Januari dan korban atau pelapor kedua ini di tanggal atau akhir Januari, sekitar akhir Januari. Pelaporan keduanya juga dilakukan terpisah, yang satu di Barreskrim Polri kemudian dilimpahkan ke Polda, yang satu lagi langsung ke Polda Metro Jaya. Saat ini juga ETH kita tahu sudah resmi dinonaktifkan sebagai Rektor Universitas Pancasila. Nah, KH atau salah satu korban ini sempat juga menyatakan bahwa setelah adanya aktivitas atau dugaan pelecehan ini pada beberapa waktu lalu yang kemudian ia laporkan ke polisi, ia langsung mengadukan ini ke atasan. Kami juga masih mencoba untuk mencari konfirmasi ataupun pernyataan dari korban ataupun pelapor, namun hingga saat ini memang kami masih mengusahakannya. Kemudian juga yang harus dicermati bagaimana adanya tindakan mutasi atau demosi juga yang dilakukan pihak universitas kepada korban atau pelapor. Memang Universitas Pancasila juga sudah melaksanakan konferensi pers kepada publik dan menyatakan mutasi yang dilakukan atau perpindahan yang dilakukan kepada korban atau pelapor ini bukan terkait kasus dugaan pelecehan seksual ini. Nah, untuk informasi tambahan juga Nitya, hingga saat ini korban sudah juga diperiksa oleh polisi. Seraya polisi juga sudah memeriksa 8 orang saksi dalam kasus dugaan pelecehan seksual ini. 2 diantaranya adalah korban. Kemudian juga kedua korban ataupun pelapor ini juga sudah menjalani pemeriksaan secara psikologis. Tentu untuk kemudian nanti menguatkan pernyataan-pernyataan korban terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Kasus ini akan terus bergulir, nanti kita tunggu bagaimana selanjutnya langkah yang akan dilakukan oleh polisi dan juga kita akan terus mengusahakan bagaimana kemudian untuk mendapatkan pernyataan dari korban ataupun pelapor. Nitya. Baik, terima kasih Iriana Mardanus, jurnalis Kompas TV melaporkan dari Polda Metro Jaya.